Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Mari Belajar Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas soal materi PTS 2 Matematika kelas 7 bagian kedua. Sudah siap semuanya? Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 11. Jika nilai mata uang 1 ringgit Malaysia nilainya sama dengan Rp3.500, maka berapa ringgit akan kita terima jika menukar nilai mata uang Indonesia sebesar Rp42.000? Nah, di sini sudah ada jawabannya, tapi jangan tergesa-gesa memilih. Kita hitung saja, karena mudah saja. Oke? Kita tuliskan 1 ringgit Malaysia itu setara dengan Rp3.500. Kemudian ada uang Rp42.000, itu nanti kalau kita tukar dengan ringgit Malaysia itu ada berapa? Bagaimana caranya? Kita buat menjadi perbandingan senilai, yaitu ringgit dengan ringgit yang sebelah kanan, rupiah dengan rupiah. Tentunya di sini yang senilai gitu ya. Nah, ini Rp3.500 dibanding Rp42.000. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 1/12. Nah, ketika ada perbandingan yang senilai, kita boleh mengali silang. Siapa yang dikali? Yaitu ruas kiri bawah dengan ruas kanan atas. Sementara yang ruas kiri atas dengan ruas kanan bawah, sehingga menjadi seperti ini, gitu ya. Oke, sehingga kita dapat mendapatkan banyak ringgit Malaysia sama dengan 12 ringgit Malaysia, yang di sini pada option B. Bagaimana? Mudah kan? Pasti mudah. Kita lanjut soal nomor 12. Seorang atlet sepeda dapat menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit. Jika atlet tersebut bersepeda dengan kecepatan yang sama, dengan waktu 6 menit saja, maka jarak yang ditempuh berapa kilometer? Nah, kita tulis saja jarak sebagai S dan waktu. Kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian di bawah jarak kita tulis yang diketahui tadi. Dengan 20 km itu perlu waktu 30 menit. Nah, kalau ada 6 menit, maka jarak yang bisa ditempuh berapa? Caranya sama, yaitu pakai perbandingan yang senilai, yaitu 20 km per jarak yang kita wakili dengan huruf S. Sedangkan yang sebelah kanan 30 menit dengan 6 menit. Kemudian kita bisa menyederhanakan 30 menit dengan 6 menit ini menjadi 5/1. Gitu ya, dibagi 6 hasilnya 5. Yang 6 bagi 6 hasilnya 1. Nah, selanjutnya kita kali silang juga seperti tadi, yaitu bawah kiri dengan atas kanan. Bawah kanan dengan atas kiri, sehingga diperoleh 5 kali S sama dengan 20 km kali 1. Karena kita ingin mencari S, maka kita membagi 20 km kali 1 tadi dengan 5 seperti ini, dan mendapatkan hasil S sama dengan 4 km. Nah, diperoleh jawaban A. Bagaimana? Ya, gampang kan? Pasti mudah. Oke, dilanjut soal yang nomor 13. Dari kota A ke kota B dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jika Andi menempuh dengan sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan
sampai di kota B itu berapa menit? Bagaimana caranya? Caranya mudah. Kita tulis saja yang diketahui, yaitu tadi waktu yang pertama adalah sini 1,5 jam. Waktu pertama itu 1,5 jam, atau kalau dalam menit 90 menit. Kemudian kita tulis juga kecepatan pertama tadi, yaitu 70 km per jam. Bisa dilanjut? Oke, yang kedua kecepatannya adalah 60 km per jam oleh Andi tadi. Nah, perlu waktu berapa Andi untuk dapat sampai ke kota B? Nah, ini belum tahu. Nah, diwakili dengan T2. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita tulis jarak yang ditempuh tadi. Jadi, jarak yang kedua dengan yang pertama itu sama. Kenapa ya? Jarak kota A ke kota B itu ya tidak akan berubah. Selalu tetap. Siapapun yang menempuh itu jaraknya sama. Oke, yang membedakan hanya kecepatan dan waktunya. Nah, rumus jarak dan jarak ini adalah kecepatan dikali waktu. Demikian juga yang di sebelah kanan sama, kecepatan dikali waktu. Bedanya hanya di sini kalau pakai angka 2 atau Romawi 2, di sini juga pakai Romawi 2. Yang sebelah kanan atau ruas kanan juga demikian, di sini pakai Romawi 1, maka yang lain juga pakai Romawi 1. Nah, silahkan nanti kalian pakai angka, boleh angka Romawi, angka Arab boleh. Dibalik sebelah kiri atau sebelah kanan juga boleh, gitu ya. Oke, kita lanjut untuk mengganti kecepatan yang sudah diketahui, yaitu kecepatan Andi tadi sebagai kecepatan yang kedua, yaitu 60 km per jam. Sementara waktunya yang diwakili dengan T2, karena belum tahu tadi ya, kita tulis T2. Akan sama dengan kecepatan yang pertama, yaitu 70 km per jam dengan waktu 90 menit. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan 60 saja. Kenapa ini kilometer per jamnya hilang? Karena ruas kanan juga ada, sama-sama kita hilangkan, sehingga hanya 70 saja. Oke? Agar lebih sederhana. Selanjutnya, kita akan mencari T2. Maka yang 60 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Gitu ya. Oke. Karena di sini ada angka 90, di sini 60, bisa kita sederhanakan. Kita bagi berapa ya? Kita bagi 30, sehingga menjadi 3 per 2. Nah, selanjutnya dikali dengan 70 tadi. Nah, sehingga akan diperoleh 210 menit per 2. Hasilnya berapa? 105 menit. Oke? Mudah bukan? Mudah. Bisa dilanjut? Bisa. Kita lanjut ke nomor 14. Suatu gedung akan dibangun oleh 12 orang pekerja dan dapat selesai dalam waktu 2 bulan. Karena suatu hal yang mendesak, gedung tersebut harus selesai dalam waktu 40 hari saja. Maka banyak pekerja yang harus ditambahkan untuk bergabung bekerja menyelesaikan pembangunan gedung tersebut adalah berapa orang. Nah, di sini sekali lagi jangan memilih dulu sebelum tahu jawaban yang pasti dan benar. Oke? Bangunan gedung itu ya sama. Jadi gedung kedua dengan pertama itu sama. Jadi sudah dirancang gedungnya itu sama, tetapi cara mengerjakannya atau pekerjanya yang berbeda, jumlahnya dengan waktu juga yang berbeda. Nah, kita tulis saja untuk pekerja yang kedua. Yang kedua ini hanya perlu waktu 40 hari. Jadi lebih cepat gitu. Nah, tetapi tentunya pekerjanya harus lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, kita wakili dengan P. Sementara pekerja yang pertama tadi ada 12 orang dengan waktu 60 hari. Dari mana 60 hari ini tadi?
Oh, ini tadi perlu waktu 2 bulan. Nah, jadi 2 bulan itu setara dengan 60 hari. Nah, selanjutnya kita ingin mencari P, maka 40 hari ini kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Jadi tadi pengalih menjadi pembagi. Kemudian di sini ada 60 hari dan 40 hari, sama-sama hari. Nanti kita bagi sehingga hilang satuan harinya. Kemudian 60 dan 40 sama-sama kita bagi 20 sehingga menjadi berapa ya? 3 dan 2. Oke. Selanjutnya 3 dikali 12 menjadi 36 orang per 2. Sehingga ketemu P sama dengan 18 orang. Bagaimana? Sudah selesai belum ya? Jangan tergesa-gesa. Jangan mentang-mentang ketemu 18 orang terus ada jawaban ini. Nah, kamu lihat, kamu teliti kembali apa yang ditanyakan ini. Pekerja yang harus ditambahkan. Nah, kalau 18 ini kan yang bekerja. Nah, yang harus ditambahkan berapa orang? Sudah ada 12 orang pekerja yang sudah siap. Maka tinggal kurang 6 orang. Dari mana 6 orang? Dari 18 dikurangi 12. Sudah paham ya? Oke, mudah bukan? Pasti mudah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Debit air kran untuk mengisi bak air di kamar mandi Pak Budi 12 liter per menit. Untuk mengisinya dari kosong sampai penuh membutuhkan waktu 1/4 jam. Karena terjadi gangguan aliran air di saluran, debitnya hanya 4 liter per menit. Berapa lama waktu Pak Budi harus menunggu sampai air di bak mandi terisi penuh setelah sebelumnya airnya dikuras alias kosong? Nah, bagaimana caranya? Ini sudah tersedia, tapi jangan dipilih dulu. Kita pastikan dulu berapa waktu yang diperlukan. Caranya bagaimana? Nah, ini kita tulis yang sudah pasti. Volume air bak mandi ya sama dengan volume air bak mandi, itu pasti. Nah, cuma bagaimana cara ngisinya? Mengisinya itu tergantung debit airnya dan waktunya, gitu ya. Sama di sana juga debit air dikali waktu. Nah, kemudian kita ganti yang sudah diketahui dari soal. Nah, sini 4 liter per menit karena gangguan berarti yang kejadian yang kedua. Debit yang kedua. Nah, dengan waktu T yang kedua juga. Nah, di sini kita wakili belum tahu karena ya. Nah, sementara yang debit air pertama tadi sudah tahu. Dalam keadaan normal itu 12 liter per menit. Dikali waktunya 1/4 jam. Oke, karena kita ingin mencari T2, maka kita memindah 4 liter per menit tadi yang tadinya di ruas kiri mengalih pindah ke kanan jadi membagi. Kemudian di sini liter per menit ini juga liter per menit. Nah, nanti kita bagi sehingga hilang, yang ada tinggal 12 dibagi 4. Hasilnya menjadi 3 dikali 1/4 jam. 3 kali 1 menjadi 3, sementara 3 kali 1/4 menjadi 3/4. Nah, kemudian kalau jadikan menit bagaimana? Ya, 1 jam itu ada 60 menit. Dibagi 4 hasilnya 15 dikali 3. Sehingga jadi 45 menit. Sehingga jawabannya adalah option C. Apakah betul di sini? Ya, 3 jam 45 menit. Bagaimana? Mudah bukan? Pasti mudah. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nomor 16. Perhatikan daftar harga jual dan harga beli dari barang berikut. Jenis barang A. Nah, di sana harga beli 5.000, dijual 6.000 rupiah.
barang B harga belinya Rp12.000, dijual Rp9.000. Barang C harga belinya Rp50.000, dijual Rp55.000. Dan barang D harganya Rp100.000, dijual ternyata hanya laku Rp90.000. Maka pernyataan berikut yang benar adalah apakah A, apakah B, atau C, atau D. Ya, kita teliti satu persatu dari A tadi. Jenis barang A. Terlihat di sana untung. Kenapa? Belinya Rp5.000, dijual Rp6.000. Sehingga untungnya berapa? Rp1.000. Lumayan untung ya. Oke, kita lanjut ke barang B. Kok rugi? Ya, karena harga belinya Rp12.000, di sana dijual hanya Rp9.000. Sehingga rugi berapa? Rp3.000. Kemudian barang C, Rp50.000 belinya dan dijual Rp55.000 sehingga untung. Berapa untungnya? Rp5.000. Yang D di sana harganya Rp100.000, dijual hanya laku Rp90.000. Jadi rugi dong, ya. Karena rugi, ya, berapa ruginya? Kita lihat. Ruginya Rp10.000. Jadi di sini kita cek dengan kenyataan yang sudah kita hitung dengan pernyataan-pernyataan ini apakah betul, mana yang betul. A. Keuntungan terbesar adalah jenis barang A. Apakah ini untung terbesar? Kita lihat untung A dan untung C. Ternyata ini hanya 1.000, ini 5.000. Berarti yang A itu bukan keuntungan terbesar. Berarti ini kata terbesar ini yang membuat tidak benar. Jadi jangan memilih A. Kita lanjut ke B. Yaitu kerugian terbesar adalah jenis barang B. Kerugiannya tadi berapa? 3.000. Yang D juga rugi 10.000. Apakah 3.000 terbesar? Oh tidak, B juga jangan dipilih. Lanjut ke C. Keuntungan terbesar adalah jenis barang C. Jadi untung dengan untung kita lihat. 5.000 dengan 1.000. Oh ternyata 5.000 lebih besar atau terbesar daripada dibanding dengan yang A yaitu 1.000. Jadi jawaban C atau pernyataan C adalah benar. Gitu ya. Oke, karena sudah dapat benar ya sudah, pasti jawabannya yang C. Lanjut. Lanjut. Oke, soal berikutnya. Nomor 17. Seorang pedagang menjual 6 ekor kambing dengan harga Rp800.000 per ekor. Ternyata pedagang tersebut mendapatkan total keuntungan sebesar Rp1.200.000. Maka besar modal pedagang tersebut untuk membeli 6 ekor kambing adalah sebesar berapa rupiah? Nah, apakah A, B, atau C, atau D? Bagaimana caranya? Ya, harga jual seluruhnya kita hitung dulu. 6 ekor kambing tadi dijual dengan harga Rp800.000 sehingga akan mendapatkan uang Rp4.800.000. Kemudian diketahui total keuntungannya adalah Rp1.200.000. Maka harga beli atau modalnya kita bisa menghitung. Bagaimana caranya? Yaitu harga jual dikurangi untung. Kita ganti angkanya, yaitu Rp4.800.000 dikurangi Rp1.200.000. Sehingga tertulis modal sama dengan Rp3.600.000.
Nah, di sini pada option B. Begitu ya. Jadi kita dapat mengetahui modal awal pedagang tersebut yaitu option B. Rp3.600.000. Begitu ya. Mudah bukan? Pasti mudah. Bisa dilanjut? Pasti bisa. Nomor 18. Seorang pedagang membeli satu karung beras harganya Rp450.000. Jika beras beratnya 48 kg dan dijual eceran dengan harga 9.500 rupiah per kilogram, maka pernyataan berikut ini yang benar adalah apakah A, B, C, atau D. Oke. Kita hitung dulu harga jual seluruhnya. Karena tadi beratnya 48 kg, maka 48 dikali harga per kilonya yaitu Rp9.500. Menghasilkan uang seluruhnya Rp456.000. Harga beli seluruhnya atau satu karung awalnya adalah Rp450.000. Sehingga di situ kita bisa membandingkan harga jual ternyata lebih besar daripada harga beli. Berarti mendapatkan untung. Berapa untungnya? Yaitu harga jual dikurangi harga beli, yaitu Rp456.000 dikurangi Rp450.000. Berapa hasilnya? Oh ya, di sana ada Rp6.000. Bagaimana? Nah, ada angka Rp6.000 di jawaban A dan D. Kalian harus teliti. Ini tadi jawabannya adalah untung. Kalau A itu rugi. Jangan terjebak. Jangan tergesa-gesa milih A. Ya. Perhatikan tulisannya. Nah, yang betul adalah D karena keuntungan. Ya. Oke? Mudah bukan? Ya, jadi jawabannya adalah D. Dilanjut soal nomor 19. Diketahui harga beli suatu barang Rp40.000. Jika barang tersebut akan dijual lagi dan ingin mendapat untung sebesar 25%, maka barang tersebut harus dijual dengan harga berapa? Apakah Rp40.000 atau Rp45.000, Rp50.000 atau Rp55.000? Nah, tentunya di sini ya kamu lihat di sini ya. Harga beli Rp40.000. Kalau dijawab A pasti salah. Kenapa? Ini pasti nggak untung ya. Hanya pas-pasan aja ya. Nah, yang memungkinkan untung adalah B, C atau D. Tetapi di sini kan mintanya 25% untungnya. Jadi bagaimana caranya? Oke, kita tulis dulu harga beli itu 100% dari harga beli. 100% artinya kan 100 per 101. Jadi 1 dari harga 1 kali dari harga beli itu harga beli. Sementara untuk untung itu 25% dari harga beli. Nah, harga jualnya bagaimana? Maka harga beli tadi ditambah untungnya maunya berapa? Kan kalau maunya 25% ya tambahi 25% gitu ya. Sehingga menjadi 125% dari harga belinya yaitu Rp40.000. Nah, cara menghitungnya adalah 125% kita jadikan menjadi pecahan biasa. Jadi 125 per 100 kemudian dikali 40.000. Nah, karena di sini ada 40.000 dan dibagi 100, maka kita bisa mencoret nolnya 2, di sana 2 gitu ya. Sehingga menjadi 125 dikali Rp400 saja. Nolnya tinggal 2. Nah, kemudian kalian kalikan. Bagaimana cara mengalinya? Ya,
Cara membagainya kok dapat 50.000. Nah, ini gampang aja. 125 dikali 4. Hasilnya kan 500. 500 ini ya. Ini 500. Nah, yang ini nolnya tadi belum dipakai. Tambahkan di belakangnya. Sehingga nolnya jadi 4. Karena nolnya 4, maka bacaannya 50.000. Ada nggak jawabannya? Apakah betul di C? Iya, jawabannya adalah C, Rp50.000. Jadi, harga jualnya harus Rp50.000. Begitu ya? Oke, bisa dilanjut? Pasti bisa. Nomor 20. Seorang pedagang membeli 2 lusin pensil di tempat grosir dengan membayar Rp20.000 saja. Jika pensil tersebut dijual dengan cara eceran dengan harga 1.500 per batang atau per pensil gitu ya, maka pedagang tersebut mengalami apakah A rugi atau B berapa persentase ruginya atau C berapa persentase keuntungannya atau D sama persentase keuntungannya. Di sini mana yang betul ya? Nah, di antara 4 ini mana yang betul? Kita hitung dulu, jangan tergesa-gesa memilih asal-asalan ya. Tidak ada jaminan gitu ya. Kalau dihitung ada jaminannya. Harga beli 2 lusin sama dengan Rp20.000. Kemudian harga jualnya per batang Rp1.500. Berarti nanti kita bisa menghitung harga jual 2 lusin. Ingat, 1 lusin berapa ya? 12. Kali 2 menjadi 24 dikali harga per batangnya tadi 1.500. Bisa mendapatkan uang Rp36.000. Jadi harga belinya 20.000, harga jualnya Rp36.000. Sehingga harga jual lebih besar dari harga beli. Maka untung berapa untungnya? Ya, dengan menghitung dengan rumus yang sederhana, yaitu harga jual dikurangi harga beli. Berarti 36.000 dikurangi 20.000, hasilnya Rp16.000. Itu untungnya. Kalau prosentasenya bagaimana? Masih ingat apa rumus prosentase untung? Iya, untung dibagi beli. Kalau di situ prosentase rugi, ya di sini rugi yang ditulis. Tapi apakah hanya begini saja? Ada kata prosentase, berarti ada persennya. Harus kita kali dengan 100%. Begitu ya? Nah, selanjutnya untung kita ganti dengan angka 16.000 dan harga belinya 20.000 terus dikali 100%. Nah, di sini ada 0,3 ribuan, ini ribuan kita bagi bersama ya. Sehingga nanti hanya tinggal membagi 16 dengan 20. Kita sederhanakan, 16 dan 20 dapat dibagi berapa? Dapat dibagi 4. 16 dibagi 4, 20 dibagi 4. Hasilnya 4/5. Kemudian dikali dengan 100%. 4 dibagi 5 sulit. Yang gampang 100 dibagi 5. Nah, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Ada persennya ditulis dikali 4. Hasilnya 80%. Jadi, ini tadi apa ini? Oh, ini tadi prosentase untung 80%. Berarti jawabannya adalah D. Gitu ya. Oke. Mudah bukan? Pasti mudah dan gampang. Oke. Kita sudah sampai pada akhir dari pertemuan kita kali ini. Maka saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian semua menjadi orang yang sukses. Amin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.